Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas terkait review paper dengan topik software testing. Jadi, di sini sebelum saya membahas terkait paper dengan topik software testing, saya akan membahas terlebih dahulu terkait jurnal dari paper yang akan saya. Di sini ada informasi dari jurnal. Ini halaman depan atau profil depan dari jurnal yang nantinya akan yang nantinya paper yang akan saya ambil di jurnal ini nanti akan saya. Baik, total profil dari jurnal ini itu eh, dari jurnal IBC, International Journal of Electrical and Computer Engineering atau IEC, sudah ber-ISSN dengan nomor 208887 dan ISSN dengan nomor 2722257. IGC adalah publikasi resmi dari Institute of Advanced Engineering and Science atau IAS. IGC adalah jurnal yang bersifat open source atau akses terbuka internasional yang telah diterbitkan secara online sejak tahun 2011. IGC terbuka untuk pengajuan dari para sarjana dan pakar di bidang listrik, elektronik, instrumentasi, telekomunikasi, dan teknik komputer yang luas dari dunia global, dan menerbitkan ulasan, artikel penelitian asli, dan komunikasi. Jurnal ini terindeks oleh Scopus dan Imago Journal. IGC menggunakan proses pengiriman bergilir yang dimana memungkinkan penulis untuk mengirimkan artikel kapan saja sepanjang tahun tanpa batas. Fokus dan cakupan dari jurnal IGC adalah IGC terbuka untuk pengajuan dari para sarjana dan pakar di bidang listrik, elektronik, instrumentasi, kontrol, telekomunikasi, dan teknik komputer yang luas dari dunia global. Jurnal ini menerbitkan makalah penelitian asli, makalah ulasan, dan komunikasi singkat di bidang electrical and power engineering, circuit and electronics, power electronics and drives, automation, instrumentation and control engineering, digital signal, image and video processing, telecommunication system and technology, computer science and information technology, artificial intelligence and subcomputing, dan yang terakhir Internet of Things, Big Data, and Cloud Computing. Proses peer review dari jurnal IGC ini, jurnal ini menjalankan kebijakan review single blind protection, di mana nama reviewer selalu disembunyikan dari penulis terus merepresentasikan makalahnya dengan asli tanpa pemalsuan, plagiarisme, atau manipulasi. Makalah yang dikirimkan dievaluasi oleh redaksi untuk kontribusi, originalitas, dan makalah akan dikirim untuk ditinjau oleh setidaknya 2 peninjau atau reviewer yang akan menjadi anggota dewan editorial atau orang lain yang memiliki kedudukan paling. Untuk mempersingkat proses peninjauan dan menanggapi penulis dengan cepat, editor dapat melakukan tris pengajuan dan mengambil keputusan tanpa mengirimkan makalah untuk peninjauan. Redaksi akan menginformasikan hasil review tersebut kepada asosiasi dalam waktu 8-12 menit. Keputusan editorial ini bersifat final dan tidak ada korespondensi yang dapat dilakukan sehubungan dengan manuskrip yang dianggap tidak sesuai untuk diterbitkan di jurnal IGC. Semua korespondensi termasuk
editor, dan permintaan revisi akan dikirim melalui email. Tidak ada perubahan dalam daftar penulis yang diizinkan setelah nominasi. Baik, selanjutnya masuk ke biaya publikasi. Berapa sih biaya publikasi untuk bisa publish artikel atau paper di jurnal IGC? Jurnal ini atau jurnal IGC ini membebankan biaya penulis sebagai berikut. Untuk penyerahan artikel, penulis tidak diharuskan membayar biaya penyerahan sebagai bagian dari proses penyerahan untuk berkontribusi dalam biaya. Jadi untuk penyerahan artikel tidak dibebankan biaya kepada penulis. Baik, yang kedua ini untuk publikasi artikel, untuk mendukung biaya diseminasi hasil penelitian secara open source, untuk mengelola berbagai biaya yang terkait dengan dan pengeditan naskah yang dikirimkan, dan pengelolaan serta publikasi jurnal pada usaha, penulis atau lembaga penulis diminta untuk membayar biaya publikasi untuk setiap artikel yang diterima. Biayanya itu sebesar 345 US dollar atau dalam Indonesia atau dalam rupiah itu sekitar 5 juta rupiah. Ini sudah mencakup manuskrip standar 8. Terus untuk setiap halaman tambahan akan dikenakan biaya tambahan itu sebesar 50 US dollar atau sekitar 800.000 per halaman. Baik, di sini kita akan memulai membahas terkait review paper dengan judul review paper optimal test case for regression testing using artificial intelligence. Di sini saya sudah mencantumkan link paper yang sudah saya download dari jurnal IGC tersebut, IGC. Ini adalah tampilan atau halaman dari paper yang sudah saya dapat dari jurnal IGC. Baik, kita masuk ke abstrak dari paper berikut ini. Abstraknya yaitu berisikan tujuan dari proses pengujian adalah untuk menemukan kesalahan dan cacat pada perangkat lunak yang dikembangkan sehingga dapat diperbaiki sebelum dikirimkan ke pelanggan. Pengujian regresi adalah teknik pengujian kualitas yang penting selama fase pemeliharaan program karena dilakukan untuk memastikan integritas program setelah dimodifikasi dengan pengembangan perangkat lunak. Rangkaian pengujian menjadi terlalu besar untuk diimplementasikan sepenuhnya dalam biaya pengujian yang diberikan dalam hal anggaran dan oleh karena itu, biaya pengujian regresi menggunakan teknik berbeda yang harus dikurangi. Metode yang dibahas terkait teknik tes ulang seperti regression test selection technique atau RTE dan test case priorization technique atau TCT. Efisiensi teknik ini dievaluasi melalui penggunaan banyak metrik seperti presentasi rata-rata deteksi rata-rata cakupan presentasi blok dan cakupan keputusan presentasi. Dalam makalah ini membahas berbagai teknik yang digunakan dalam pemilihan kasus uji dan prioritas kasus uji, serta metrik yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dengan menggunakan berbagai teknik kecerdasan buatan dan menggambarkan yang tidak. Di sini adalah tampilan awal dari abstrak. Dari abstrak review paper ini dapat ditemukan research gap-nya. Di sini saya sudah meng-highlight research gap dari abstrak review paper tersebut. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Proses pengujian meliputi konfigurasi dan eksekusi sistem dengan kasus uji.
Uji kasus ditentukan berdasarkan teknik pengujian seperti pengujian SAR, pengujian kotak kaki, dan pengujian berbasis kesalahan, di mana seseorang dapat mengetahui struktur internal dan fungsi sistem dan beberapa kesalahan. Teknik pengujian dapat digunakan dalam pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan pengujian penerima. Pemeliharaan memainkan peran penting dalam proses pengembangan dan mengembangkan perangkat lunak. Pemeliharaan perangkat lunak adalah tahap terakhir dari pengembangan perangkat lunak. Istilah pemeliharaan perangkat lunak digunakan untuk memahami prosedur rekayasa perangkat lunak yang terjadi selama kemajuan program. Jadi ketika sebuah perusahaan tertentu merepresentasikan sebuah proyek yang telah selesai kepada klien, seringkali perusahaan tersebut mulai bekerja untuk mempertahankan proyek-proyek itu. Telah dicatat bahwa biaya pelihara setiap proyek itu melebihi biaya pengembangan. Jadi untuk pengujian pada perangkat lunak, proses pengujian memainkan peran penting dalam pengembangan perangkat lunak berkualitas tinggi. Pengujian diperlukan karena pengguna dan pemrograman semuanya dapat bisa terjadi kesalahan. Beberapa dari kesalahan ini bisa jadi bukan hal yang sangat penting, tetapi hal yang sangat berbahaya dan sehingga diperlukan verifikasi semua program. Proses pengujian berarti memeriksa apakah program bebas dari kesalahan dan cacat atau tidak. Ini adalah proses yang berguna dalam memverifikasi validitas program dan tugas yang dilakukan, apakah memenuhi syarat pengguna dan apa yang telah ditentukan sebelumnya dalam karakteristik yang diperlukan. Pengujian program dilakukan untuk memverifikasi kebenaran atau tugas yang dilakukan oleh sistem. Jika tes tidak dilakukan, sistem dapat menyebabkan bencana atau hasil yang tidak sesuai. Oleh karena itu, lebih baik untuk menguji sistem terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang sangat baik. Baik, lanjut ke teknik kecerdasan buatan. Teknik kecerdasan buatan telah menjadi alternatif yang berguna untuk teknik tradisional yang digunakan untuk memecahkan berbagai masalah di berbagai bidang dan telah menjadi populer saat ini. Salah satu karakteristik teknologi yang pintar ini adalah kemampuannya untuk belajar atau meniru serta kemampuannya untuk menangani data acak dan data yang tidak lengkap. Contoh dari teknologi tersebut adalah jaringan saraf tiruan, logika fuzzy, algoritma genetika, kecerdasan, pembelajaran penguatan, dan pembelajaran mesin atau deep learning. Di sini ada pekerjaan sebelumnya yang akan dibahas. Ini adalah salah satu dari sekian banyak pekerjaan yang ada dalam review artikel ini. Salah satunya itu ada yang mengusulkan teknik yang digunakan untuk menetapkan prioritas untuk kasus uji yang menggunakan jaringan saraf untuk menentukan peringkat kasus uji di mana NN dilatih untuk menetapkan prioritas kasus uji ke rangkaian uji regresi. Yang kedua ada King dan Kau, itu berisi pengalaman mereka menggunakan algoritma genetika untuk memberikan prioritas untuk pengujian kasus berdasarkan tingkat kesalahan yang terdeteksi dan waktu eksekusi. Yang ketiga ada Wang et al., yaitu algoritma pemilihan kasus uji yang dapat secara otomatis memilih cakupan tinggi, tetapi setes berukuran kecil saat anggaran rendah. Mereka juga menyarankan suatu algoritma untuk menetapkan prioritas pada kasus uji. Yang keempat itu ada Lausada dan Ribeiro, itu
itu mereka menggunakan jaringan khas untuk menentukan prioritas kasus uji untuk mengurangi biaya pengujian regresi tergantung pada kompleksitas modul yang diteliti. Yang terakhir ada Kaur dan Boyle, itu mengadopsi cakupan kode dalam menetapkan prioritas untuk menguji kasus dan menggunakan algoritma. Di sini, ke dalam paper ini sudah tercampur semua penelitian terdahulu atau pekerjaan sebelumnya. Baik, kita langsung saja masuk ke kesimpulan. Karena perkembangan yang berorientasi pada pengujian tidak lagi menjadi tambahan aktivitas. Teknik ini untuk menetapkan prioritas untuk kasus uji benar-benar membantu pelaksanaan kasus uji secara teratur berdasarkan kinerja atau fungsi target, jumlah cakupan, waktu eksekusi, dan biaya. Dalam studi ini, sebuah survei dibuat tentang pengujian regresi dan teknik digunakan dalam memilih kasus uji yang optimal. Dan sekelompok karya sebelumnya dibahas dan dibandingkan di antara mereka. Setelah membaca semua penelitian yang dipilih secara lengkap, berikut kesimpulan. Pertama, dari review pekerjaan ditemukan bahwa metrik APCD adalah yang paling banyak digunakan dalam menentukan prioritas uji, serta waktu pelaksanaan dan jumlah cakupan kesalahan sebagian besar digunakan sebagai ukuran untuk mengevaluasi kasus uji. Yang kedua, teknik pemberian prioritas berdasarkan jumlah cakupan kesalahan dan waktu merupakan teknik yang dominan dalam pemberian prioritas pada kasus uji, diikuti dengan ketergantungan pada jumlah cakupan kode. Juga menjadi jelas dari karya sebelumnya bahwa metode dan teknik kecerdasan buatan yang digunakan untuk melakukan proses pengujian pada program memiliki kinerja yang berbeda di antara mereka dan bahwa metode kecerdasan buatan adalah yang terbaik dan hasil terbaik diperoleh dengan mengadopsi metode hybrid kecerdasan. Baik, di sini ada referensi dari paper berikut ini yang telah saya bahas. Itu terdapat 73 referensi dan ini adalah biografi dari si penulis. Itu ada Syahbaz Khalil dan Raghda Anand. Baiklah, sekian dari pembahasan saya. Semoga bermanfaat. Terima